Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Berbicaralah Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Indah pada Waktunya. Ayat firman Tuhan, terdapat dalam Pengkhotbah pasal 3, ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Pada ayat 2-8 dari perikop yang sama, pengkhotbah menuliskan tentang adanya waktu yang baik dan waktu yang tidak baik dalam hidup manusia di atas muka bumi ini. Kedua macam waktu tersebut dijodohkan oleh Allah agar manusia dapat memahami arti kehidupan dengan seimbang, lengkap dan sepenuhnya. Kita tidak boleh menghendaki menerima waktu atau keadaan yang baik-baik saja, tapi juga harus mau menerima waktu dan keadaan yang tidak baik juga. Dalam penderitaan dan kesakitan yang luar biasa, istri Ayub menghendaki agar Ayub mengutuki Allah dan mati saja. Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita sedang dalam pencobaan dan pergumulan, biarlah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan menyerahkan semua persoalan yang kita hadapi kepadanya. Tuhan berjanji dalam firman-Nya, bahwa pencobaan dan pergumulan hidup yang kita alami adalah pencobaan biasa, dan tidak melebihi kekuatan manusia. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, kita hidup dalam dunia yang sudah rusak oleh dosa, akibat pelanggaran dan kejahatan manusia sendiri. Kita tidak bisa menolak atau menghindari kenyataan itu, namun kita patut bersyukur, karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dialah yang akan menolong dan membela kita anak-Nya. Dialah yang akan memberikan jalan keluar kepada kita dari setiap masalah yang kita hadapi. Tetaplah percaya kepada kebaikan Tuhan. Pengkhotbah selanjutnya mengatakan, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengetahuan manusia yang terbatas tidak akan mampu memahami maksud Allah yang mengizinkan kita mengalami pencobaan atau pergumulan dalam hidup kita. Ada rencana dan kehendak Tuhan yang baik di balik semuanya itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga bersedia untuk menerima waktu yang baik maupun yang tidak baik dalam hidup kita ini. Peganglah teguh janji Tuhan. Belajarlah untuk mengucap syukur atas semua janji Allah bagi kita. Tetaplah percaya bahwa pasti ada pertolongan Tuhan bagi kita. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, ajar kami memahami maksud-Mu di balik semua pencobaan dan pergumulan yang kami hadapi. Ajarlah kami berdiam diri, menantikan kelepasan dari-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.